Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membahas tentang fungsi distribusi peluang. Nah, apa sih fungsi distribusi peluang itu? Pertama adalah, saya ngasih tahu dulu, pertama adalah variabel acak ya. Variabel acak itu ada variabel diskrit, ada variabel kontinu ya. Variabel acak itu adalah variabel yang nilainya diperoleh dari hasil pengamatan atau suatu percobaan. Nah, variabel acak ini ada variabel diskrit ya. Dan satu lagi adalah variabel kontinu. Nah, apa itu variabel diskrit? Itu adalah variabel acak yang tidak mengambil seluruh nilai yang ada. Jadi hanya sebagian saja. Jadi contoh jumlah penduduk, jumlah kelahiran, kematian, jumlah kecelakaan. Jadi hasilnya dalam bentuk bilangan. Nah, kalau variabel kontinu itu adalah variabel acak yang mengambil seluruh nilai yang ada dalam sebuah interval. Jadi nanti bisa tinggi badan atau kecepatan atau yang lain. Dan hasilnya bisa bukan bilangan bulat, gitu ya. Nah, contoh di sini distribusi variabel peluang diskrit ya, peluang diskrit. Oke, nah peluang diskrit ini adalah contohnya adalah peluang yang bentuknya contoh kayak peluang pelemparan dadu gitu ya. Saya buat contoh, ada satu mata uang atau dadu, bisa uang dulu ya, satu mata uang. Itu uang dilempar sebanyak 3 kali. Jika X itu adalah jumlah sisi angka yang muncul, maka bentuk distribusi peluang X-nya bagaimana? Oke, kalau kamu misalnya nih ada satu mata uang dilempar 3 kali, bisa munculnya apa aja? Bisa muncul lemparan pertama angka gitu ya. Atau misalnya lemparan pertama angka, kedua angka, ketiga gambar. Bisa kemungkinannya ini adalah AGA atau AGG atau AGA, AGG berarti ini GAA, GAG atau GGG. Itu 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 8 angka gambar, angka gambar angka gambar gambar, GAA, GAG, GGA, GGA belum ya. Oke, ini A8 ya. Nah, berarti banyak ruang sampelnya adalah 8. Nah, pertanyaannya, muncul sisi angka itu berarti bisa muncul, tidak muncul angka semua? Bisa muncul 1, bisa muncul 2, bisa muncul 3. Bisa muncul 4 enggak? Enggak mungkin 4 ya, karena kan dia dilempar 3 kali. Kalau dilempar 4 kali baru bisa, gitu ya. Nah, berarti kalau seperti ini, kita akan bisa mencari peluang X-nya ya. Berarti kalau seperti ini, tebal banget ya. Nah, ini berarti kemungkinannya bisa 0 muncul ya. 1, 2, 3. Oke, kalau yang 0 berarti
0 angka, berarti yang muncul adalah saya kasih tanda warna merah. Berarti ini ya, hanya 1, berarti dia 1/8. Kenapa 1/8? Karena peluang itu adalah Na/Ns. Oke, nah yang 1 angka, oke saya kasih warna ungu. 1 angka berarti ini 1, 2, 3. Berarti jawabannya adalah 3/8. Sekarang yang munculnya 2, saya kasih warna biru. 2 angka berarti 1, 2, 3. Berarti 3/8. Nah, yang muncul angkanya 3 berarti saya warna oranye ini. Berarti ini 1/8. Nah, ini peluangnya. Gitu ya. Nah, sekarang coba kalau misalnya dalam bentuk kelereng. Ya, contohnya saya warna ungu. Di dalam kotak ada 2 kelereng biru, ada 4 kelereng merah. Ya, secara acak diambil 3 kelereng. Ya, tentukan distribusi peluang X gitu ya, dengan menyatakan banyak bola biru yang terambil. Berarti banyak bola biru yang diambil. Oke, berarti kita cari NS-nya dulu ya. NS-nya ada berapa bola di situ? Berarti ada 2 biru sama 4 merah, berarti ada 6. Diambil 3, berarti 6C3. Arti 6C3 itu adalah 6 faktorial dibagi 3 faktorial kali 3 faktorial. Saya kasih rumusnya. CR berarti N faktorial dibagi N min R faktorial dikali R faktorial, gitu ya. Berarti habis itu artinya ini 6, 5, 4, 3 faktorial dibagi 3, 2, 1 sama 3 faktorial. Berarti ini dicoret, 3, 2, 1 dicoret, berarti hasilnya 20. Nah, kemungkinan bola biru yang diambil berarti pertama, kemungkinan bola biru terambil. Pertama adalah bisa nggak kemungkinannya birunya 0? Pasti bisa ya, 0 biru. Berarti sisanya berarti 3 merah. Kenapa 3 merah? Karena diambil 3 bola. Ini totalnya harus 3. Berarti kalau 0 biru berarti ini 3 merah. Artinya berarti ini 2C0 dikali sama 4C3. Seperti itu. Berarti kalau 2C0 itu 1, 4C3 itu 4, berarti sama dengan 4. Kemungkinan kedua bisa 1 biru. Kalau 1 biru berarti merahnya sisanya adalah 2 merah. Berarti 2C1 dikali 4C2. 2C1 itu berarti 2, 4C2 itu adalah 6, berarti 12. Kemungkinan ketiga bisa 2 biru. Berarti sisanya 1 merah, berarti 2C2 dikali 4C1 sama dengan berarti 2C2 berarti 1 dikali 4C1 4, berarti sama dengan 4. Seperti ini. Nah, bisa nggak 3 biru? Nggak bisa ya. Kenapa? Karena birunya ada 2. Ya, gitu. Kalau merah mungkin bisa, jadi stop dia hanya sampai 2 saja. Berarti kita buat tabelnya berarti ini
Oke, miring nih. Ini berarti ini adalah X, ini peluang X ya. Berarti ini 0, 1, 2. Jadi kalau 0 berarti jawabannya adalah 4/20. Kalau 1 berarti 12/20. Kalau 2 berarti 4/20. Atau nama lainnya kalau biasa sih dalam bentuk desimal ya. Berarti nama lainnya saya buat baru lagi. Berarti ini X, ini peluang X-nya. Berarti ini 0, ini 0,2. Kalau 1 berarti 0,6. Kalau 2 berarti 0,2. Seperti itu. Oke. Ini untuk continue. Discrete, sorry. Sekarang kalau continue gimana? Oke. Peluang discrete. Peluang continue, sorry. Oke, nah peluang continue itu adalah dia dalam bentuk kurva gitu ya. Saya kasih ilustrasi, sebenarnya ini pelajarannya adalah pelajaran integral gitu ya. Saya buat gambarnya, terus saya buat kurvanya gitu ya. Jadi ada batas di sini. Ini B, maka arsirannya ini. Maka ini adalah fx ya. Maka peluang dari antara A sama B itu samain dengan integral AB untuk fx dx. Gitu ya. Tapi karena integral kita belum belajar ya, saya kasih contoh dulu. Misalnya di sini ada x itu peluang variabel continue ya, dengan fungsinya fx sama dengan 1/20 kali x plus 1 gitu ya. Pertanyaannya adalah tunjukkan bahwa 2 sampai 6, peluang dari 2 sampai 6 itu sama dengan 1. Yang kedua, berapa nilai dari P X besar dari 4. Atau yang ketiga adalah nilai dari P dari 4 sampai 5. Oke, pertama buat dulu gambarnya. Kalau kamu pengen tahu gambarnya itu berarti gambar. Bentar. Jawab. Warnanya warna biru ya. Berarti Y sama dengan 1/20 X ditambah 1/20 ya kalau kayak gini. Berarti kalau kayak gini X ini Y, kalau X-nya 0 berarti Y-nya 1/20. Kalau Y-nya 0 berarti X-nya -1 ya, kita seperti itu. Berarti kalau kayak gini gambarnya ini -1, ini 1/20. Berarti gambarnya seperti ini. Nah ini gambarnya pastinya biar enak. Gitu ya. Oke, berarti kita akan mencoba 2 sampai 6 ya. Kita tarik garis 2. Nah, ini bentuknya adalah sama kayak luas trapesium.
ya, luas trapesium. Ya. Apa rumus luas trapesium itu adalah jumlah sisi sejajar ya, A tambah B bagi 2 kali tinggi. Nah, bagaimana cara menentukannya? Berarti kalau seperti ini berarti F2 ditambah F6 gitu ya, dibagi 2 dikali tingginya, berarti 6 kurang 2. Seperti ini ya, kalau dia di antara 2 sampai 6. Nah, berarti kalau seperti ini kan fx-nya tadi satu per 20 x tambah 1, berarti seperti itu. Kita masukin F2 berarti 1/20, 2 tambah 1 berarti sama dengan 3 per 20. Kalau F6 berarti 1/20, 6 tambah 1 berarti jawabannya 7 per 20. Berarti kalau seperti ini F2 nya berarti 3 per 20 ditambah 7 per 20 dibagi 2 dikali 4 gitu ya. Jadi 10 per 20 dibagi 2 dikali 4. Ini 2 berarti 10 bagi 2 setengah kali 2 berarti jawabannya 1. Oke. Nah, habis itu terbukti ya, berarti hasilnya sama dengan 1. Nah, sekarang yang kedua adalah dia di antara P besar dari sama dengan 4. Nah, kalau sama dengan 4 berarti kan otomatis dia hanya dari 4 sampai 6. Kenapa? Karena batasnya adalah ini gitu ya, 2 sampai 6. Berarti konsepnya sama, berarti luasnya adalah F4 ditambah F6 gitu ya, dibagi 2 dikali 6 kurang 4. Berarti F4 nya adalah F4 itu berarti F4 1 per 20 dikali 4 tambah 1 sama dengan 5 per 20 ya. Berarti 5 per 20 ditambah F6 nya berarti 7 per 20 dibagi 2 dikali 2 ya, kita dicoret, berarti jawabannya 12 per 20 ya. Nah, sama konsepnya berarti 4 sampai 5. Berarti konsepnya sama. Nah, kalau 5 ya udah berarti sampai 5, berarti sama dengan adalah F4 tambah F5 bagi 2, berarti ini 5 kurang 4. Tadi F4 sudah dapat 5 per 20. F5 nya berarti 1 per 20 dikali 5 tambah 1 berarti 6 per 20. Berarti 6 per 20 dibagi 2 dikali 1. Berarti sama dengan 11 per 20 dibagi 2 berarti 11 per 40. Nah, ini. Oke. Nah, ini jawabannya. Oke, mungkin itu aja, tapi saya mau coba kalian kerjakan ya. Soal yang ini. Soalnya adalah
Mana ya? Sebuah mata uang logam dilempar 5 kali ya. Buatlah tabel distribusi discrete-nya. Yang kedua adalah fx-nya adalah 1/12x ditambah 1/4. Pertama, tunjukkan P2 sampai 4 itu sama dengan 1. Yang kedua adalah P-nya berapa nilai dari P, X besar dari 3. Yang ketiga adalah P-nya 2 di antara 2 sampai 3. Itu aja mungkin informasinya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum.